Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai kemungkinan BTC mulai mengenai Fibonacci retracement 0,618 ya. Tetapi bukan cuma itu aja, sebenarnya di sini ada sedikit perselisihan nih ya antara orang yang narik retracement dari 2021 atau 2022. Nanti kita bahas di belakang detail seperti apa. Itu yang pertama ya, dan tentunya possibility dia bisa koreksi cukup dalam. Bisa sampai mana kita bahas di video ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ekstra cuan atau ekstra ekstra keuntungan dengan kita trade di exchanger tertentu. Nah, pada hari ini ya, kita akan juga nanti membahas di bagian keduanya ada price pool sebesar 202.400 USD ya. Ini merayakan tentunya tahun baru. Jadi 202.400 ya. Jadi intinya kayak 2024. Nah, ini nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke yang pertama, tentunya adalah mengenai possibility Bitcoin bisa sampai ke angka 30 ribuan ya. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai kontroversinya nih ya. Tim apa kita? Tim A atau tim B ya. Nah, tim A adalah orang yang meretrace atau tarik retracementnya itu dari titik tertinggi di sini. Pokoknya all time high ya. All time high tarik ke lowest point di sini ya. Kalau kita lihat Fibonacci level 0,618 itu ada di angka 48.000 ya. Nah, gue pribadi masuk ke camp ini, lebih lean ke sini ya. Jadi sekitar di 48.000 lah kalau kita bulatkan ya. Itu adalah pandangan pertama. Nah, pandangan kedua adalah tariknya dari sini karena ini adalah technical disebutnya technical topnya. Nah, itu bisa dibilang dari pandangan orang yang B gitu. Nah, kalau kita tarik ini tuh dia sudah di titik atau lebih tepatnya Fibonacci level 0,618 itu ada di 45.000. Nah, ini perdebatan. Jadi di mana? 45.000 atau 48.000? Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi nggak terlalu ambil pusing ya, karena kita nggak bisa time the market ya, kita hanya bisa ya melihat nanti pada faktanya dia dropnya di mana begitu ya. Jadi kalau gue pribadi biar nggak pusing mikirnya gini aja. Oke, Bitcoin ada kemungkinan ke-reject oleh price range dari angka 45.000 sampai ke 48.000. Ya, jadi nggak usah terlalu banyak berdebat mana yang benar gini gitu karena setiap camp masing-masing punya pembenarannya masing-masing begitu. Jadi kalau gue pribadi nggak usah ambil pusing, lagi-lagi Bitcoin ada possibility besar ke-reject oleh price range antara 45.000 sampai 48.000 ya. Nah, yang menjadi penting adalah kalau ini sampai drop, dia drop kemana? Support kuat apa yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi tempat-tempat kita akumulasi ya. Karena lagi-lagi ya tentunya gue cukup yakin nggak banyak orang yang berani dan cukup mengerti mengenai fundamental dari Bitcoin untuk bisa melakukan akumulasi di sini ya. Tentunya banyak yang kemakan dengan berita-berita busuk di media ya, di mana wah Bitcoin akan ke nol, Bitcoin akan ke wah angka-angka yang fantastis bombastis di bawah lah gitu ya. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 1.000, ada yang bilang ratusan dolar gitu ya. Nah, itu menyebabkan kita ketinggalan di sini. Dan saat dia naik tentunya normal kita takut karena pada faktanya kemarin-kemarin juga sempat naik dan turun lagi gitu ya. Nah, buat lu yang ketinggalan mungkin momentum ini dari Bitcoin, nah lu bisa pertimbangkan untuk akumulasi lagi nih dalam waktu yang arguably nggak terlalu jauh begitu ya. Nah, kemana nih support besar yang terdekat yang dimiliki oleh Bitcoin? Jawabannya adalah di bull support band. Nah, bull support band sekarang sudah semakin mendekat, ada di angka 33.083 USD dan sampai 35.158 begitu. Jadi, kalau sampai dia ke-reject oleh price range yang kita bahas tadi, ada possibility yang cukup besar bahwa Bitcoin akan boom, kena di sini ya, ke bull support band. Nah, PR besar dari Bitcoin adalah apa? Jangan sampai tembus gitu ya. Mantul bagus. Tapi kalau sampai jebol, ya lu lihat sendiri pada faktanya ya. Setiap kali Bitcoin jebol dari bull support band itu ada PR begitu ya. Kalau kita lihat di sini jebol apa? PR besar nih, boom membuat lower low lagi. Jebol ya, kalau dia berhasil diklaim oke, tapi rata-rata kalau dia jebol, nah akan terjadi downside yang cukup besar begitu ya.
Nah, jadi PR besar dari Bitcoin adalah apa? Kalau sampai retest ke bull support band, ini jangan sampai jebol, apalagi menjadikannya sebagai resisten ya. Kalau ini menjadi resisten lower low, nah siap-siap di situ market bisa berantakan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah support utama kita nih di bull market kita kali ini ya. Apabila dia bisa mentulis itu dan kita akumulasi di situ, tentunya akan maknyos rasanya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara garis besarnya ya. Dan ya itu ada possibility kita terkena Fibo ini ya. Tinggal lu tim apa nih, tim A atau tim B ya. Intinya kalau gua persimpel aja daripada kita ribut, mendingan apa? Pokoknya Bitcoin ada kemungkinan ke reject di angka 45.000 sampai 48.000. Possibility-nya kalau ke reject ke situ bisa sampai mana? Yang besarnya itu adalah ke bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang orang Indo paling suka, yaitu adalah promo ya. Nah, ini dari Crypto Exchange ya. Ini adalah suatu cryptocurrency exchanger yang arguably masih cukup baru ya. Seperti biasa nih, exchanger baru banyak bonusnya. Kayak contoh nih, lu bisa mendapatkan bonus hingga 3.000 USDT ya. Dan untuk sekarang yang lebih penting sebenarnya adalah ini dulu nih ya. Di mana ada price pool sebesar 202.400. Ini susah banget ngomongnya ya. Pokoknya 200 ribuan lah ya. Itu kalau dikerupiahin berarti sekitar 3M ya. Bisa dengan gampang beli rumah mewah ya. Ya Jakarta mungkin enggak lah ya. Rumah biasa mungkin ya. Oh, rumah oke lah, enak ya. Mungkin kalau di daerah-daerah, oh ya rumah mewah tentunya ya. Nah, kita bahas aja langsung. Ini simpel banget caranya adalah dengan kita tanding volume ya. Semakin tinggi volumenya, semakin besar juga hadiahnya ya. Ini simpel banget ya. Ini yang gue suka. Bentuknya tuh bukan kayak, oh kita tinggi-tinggi. Enggak ya. Simpel banget. New trader ya, itu bisa mendapatkan 6 USDT trading bonus ya. Dengan cara kita total volume trading derivatif sebesar atau lebih besar daripada 10.000 ya. Apabila kita mau masuk ke level yang si hadiah practitioner dengan 100.000 kita bisa mendapatkan 30 USDT. Experience kita bisa mendapatkan 70 USDT dengan total volume derivatif sebesar 300.000. Pro 700.000 dan yang paling tinggi adalah legend di sini ya, sesuai dengan namanya. 10 juta US dollars ya make sense ya, masuknya namanya legend ya. Nah, di sini kita akan bisa mendapatkan 2000 USDT begitu ya. Jadi ini cocok banget buat lo para trader futures begitu ya, karena ya promonya langsung kita bisa dapatkan gitu ya. Nah, di sini bisa dibilang yang gue suka adalah dia bentuknya bukan kayak kompetisi. Dia bentuknya itu langsung aja. Lo nembus segini, gue kasih hadiah segini, kayak cashback lah gitu ya. Nah, buat para trader yang memang mungkin ya ini kecil gitu kerasanya ya, volume segini kecil, ya ini enak banget gitu ya. Siapa yang nolak 2.500, 200, 120 USD gitu. Daripada misalkan lu lakukan di exchanger lain yang tidak mendapatkan hadiah apapun, lu udah tahu pasti kena volume segini, ya mending cobain di Crit gitu ya. Nah, cara bergabung simpel banget, tinggal daftar ya, nanti bisa klik di link referral gua di bawah. Tentunya dengan lu melakukan itu, lu membantu perkembangan dari TCI ya, tapi ya optional sih, terserah lu ya. Nah, selanjutnya adalah lakukan deposit ke dompet spot. Ya itu udah kayak semua orang udah bisa lah ya, tinggal kirim aja dari exchanger lokal mungkin atau dari wallet lu kirim ke mereka ya, ke dompet spotnya. Udah gitu transfer dari spot ke futures. Nah, udah gitu tinggal lakukan trade-nya ya. Nah, ini berlaku dari tanggal berapa nih? Tanggal 29 Desember sampai tanggal 15 Januari. Jadi masih ada waktu yang cukup lama. Syarat dan ketentuan kita bisa di sini ya. Kalian bisa baca dulu, bisa di-post dulu ya. Nah, kalau sudah cocok semua, tidak ada ganjelan di hati, silahkan bisa ikutan ya. Sekali lagi, buat lo yang belum punya akun di Crit, silahkan bisa cek di link referral kita di bawah. Dan bisa dapatkan ya total price pool sebesar, ini gue rada susah ngomongnya ya, 200 ribuan USD lah ya. Kalau dikerupiahkan berarti sekitar 3 miliar lebih gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eventnya, tetapi bukan cuma ini aja yang keren dari Crit ya. Seperti pembahasan tadi di depan, dia ada pusat hadiah disebutnya di sini ya. Nah, jadi untuk pemula nih ya, untuk pemula dia itu bisa mendapatkan 6 USDT dengan ini yang tadi. sorry. Ini yang tadi berarti ya. Berarti untuk sekarang pusat hadiahnya juga masih sama di sini ya.
masih masuk ke dalam si event ini. Nah, selanjutnya apa aja yang kita bisa lakukan di Crit ya? Tentunya kita bisa melakukan trading spot seperti biasa ya. Dan secara layout kurang lebih mirip-mirip seperti exchanger besar lainnya ya. Lo bisa pasang di limit, pasar, dan seterusnya. Ini pasar tuh maksudnya market ya. As easy as that. Ada futures juga seperti biasa di sini ya. Dan juga di sini ada buy crypto. Nah, untuk buy crypto ini kita bisa menggunakan kartu kredit ya. Ini mendukung 139 mata uang fiat. Salah satunya tentunya adalah IDR tercinta kita. Jadi ini oke banget buat apa? Buat lo yang gini nih. Aduh bang, gua suka ya. Gua suka kripto. Gua ngerti nih bagus kripto secara fundamental ya. Tetapi setiap kali gua baca TA, baca fundamental, gua baru 5 menit buka langsung tidur gitu ya. Ngantuk, nggak bisa gitu ya. Tapi gua pengen akumulasi bang. Gua nggak mau lihat chart gimana caranya. Dan gua pusing tuh. Oh, beli stable coin dulu, kirim dan seterusnya. Nah, lo bisa pakai ini ya. Lo tentunya punya lah ya, bisa pakai Dana, bisa QRIS, bisa juga ada OVO. Jadi ini literally udah sangat dipermudah untuk orang-orang di Indonesia. Begitu ya. Bisa pakai BCA juga lagi ya. Siapa yang nggak punya BCA di Indo gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat lo yang kesannya, aduh bang, gue sebenarnya pengen cuman susah. Ada nggak yang bisa pakai QRIS? Ada nggak yang bisa pakai misalkan Bank Mandiri? Lengkap di sini ya. Mau bank negara, mau bank swasta, ada semua di sini ya. Atau lu mau pakai Dana pun payment gateway yang lain bisa. Jadi udah nggak ada alasan buat lo yang bilang, aduh masih susah akumulasi ya. Dan lu nggak perlu lagi mikir, aduh 1 USD berapa ya sekarang? Udah pakai rupiah bayarnya ya. Misalkan lu komit, lu misalkan punya penghasilan sebulan berapa? Misalkan 5 juta gitu ya. Nah, lu pokoknya komit setiap bulan 10% gitu ya. Udah berarti 500.000 setiap bulan gitu ya. Oke, 500.000 lah setiap bulan. Udah, tinggal lu pilih apa asetnya. Ya tentunya buat lu yang masih new ya, gue sangat sarankannya di BTC dan Ethereum. Bahkan mereka pun cuma kasihnya 2 aja dengan USDT ya. Jadi ya akumulasi lah gitu ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat lu yang aduh gue masih gagap nih kripto nggak ngerti, pengen akumulasi tapi nggak bisa. Nah silakan bisa menggunakan si buy kriptonya dari Crit gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Crit ya. Overall ini cocok ya dari untuk orang yang masih sangat baru, masih newbie, bahkan sampai untuk yang sudah expert atau mungkin masuk lebih ke intermediate lah, karena di sini baru ada spot dan feature saja, belum ada yang aneh-aneh gitu kan. Kalau exchanger lain lebih banyak yang aneh. Jadi ini gue masukinnya kategorinya lebih cocok untuk newbie sampai ke intermediate gitu ya. Dan jangan lupa buat lu yang memang para trader futures, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Kalau lu memang pengen akumulasi sebegini gitu, bukan akumulasi, kalau memang trade volume lu kena gitu ya, kenapa nggak pindah aja ke sini? Karena bisa mendapatkan trading bonus gitu. Siapa sih yang nggak suka tambahan gitu ya? Kesannya lu punya 1 M pun kalau dikasih 1 juta ya pasti mau lah ya. Siapa yang pernah menolak tambahan uang? Jadi buat lu yang pengen pakai, silakan bisa klik di link referral kita di bawah ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, untuk ini possibility-nya cukup besar untuk dia mulai terkoreksi. Sedalam apa? Kita bukan dukun, begitu. Tapi setiap kali kena Fibo level 0,618 ya, ini selalu terjadi koreksi. Besar atau enggaknya ya lihat sendiri gitu. Di sini nggak terlalu, di sini lumayan, di sini luar biasa kenanya ya. Tapi dengan satu catatan, ini terkena resesi. Kali ini buat lo yang ngikutin DCWT tentunya udah hafal. Gue udah sering banget ngomong bahwa ada possibility terjadi resesi. Nah, kalau sampai sebesar ini ya berarti siap-siap mungkin 30.000 tembus begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule dari investment. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage ya. Dan yang ketiga adalah berpikirlah jangka panjang. Jauhilah di otak kita ya berpikir bahwa sehari pengen untung berapa persen, sehari pengen untung berapa persen. Yang ada lucunya gini, lu targetin pengen 5% profit, yang ada malah boncos 5% ya. Jadi ingat, kita berpikirnya jangka panjang. Kalau ada trade yang kita bisa lakukan, ya lakukan. Kalau enggak ada ya jangan dipaksakan. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorial Satoshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.